Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Revenge of Others yang dirilis pada tahun 2022. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Chanmi, di mana dia sedang melakukan video call bersama saudara kembarnya yang bernama Won-suk. Sejak kecil mereka terpisah. Won-suk diadopsi oleh keluarga kaya, sedangkan Chanmi tinggal di panti asuhan. Dan saat ini mereka sedang merencanakan untuk bertemu kembali. Namun di tengah obrolan seseorang mendekati Won-suk. Di sini Won-suk meminta Chanmi untuk menunggu sejenak, tetapi tiba-tiba orang tersebut mendorongnya hingga terjatuh. Won-suk pun meninggoy seketika. Setelah itu ponselnya dimatikan oleh orang tersebut. Kemudian diperlihatkan sosok misterius yang mengenakan jaket hitam dan sepatu putih tampak menuruni tangga. Sosok ini diduga kuat sebagai pelaku insiden tragis tersebut. Beberapa hari kemudian, Chanmi yang merupakan anggota tim penembak jitu di sekolahnya terlihat mengikuti perlombaan. Namun pikirannya terus terganggu oleh kejadian yang menimpa kakaknya, sehingga dia hanya berhasil meraih medali perunggu. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Jisoo yang bekerja di tempat permainan bowling. Di sini, dia meminta izin untuk pulang lebih awal. Kemudian, dia langsung pergi mengunjungi ibunya di panti jompo. Sesamanya di sana, Jisoo diberitahu jika tagihan biaya sewa ibunya telah jatuh tempo. Meskipun begitu, dia berjanji untuk segera melunasinya. Setelah itu, Jisoo membawa ibunya jalan-jalan. 엄마를 봐야 공부가 잘 된다니까. Namun dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya kabur hingga pingsan di lampu merah. Beruntungnya, orang-orang di sekitar segera menghubungi ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menyarankan Jisoo untuk datang kembali bersama orang tuanya. Namun karena ibunya tinggal di panti jompo, dia pun disarankan untuk membawa gurunya. 뭐 아프거나 불편한 데는 학교 선생님도 괜찮아요. Di tempat lain, Chanmi memberitahu ibu panti asuhan jika dirinya akan segera pergi ke Seoul untuk menemui kakaknya. Singkat cerita, setelah sampai di Seoul, dia langsung pergi ke sekolah Won-suk dan bertanya kepada dua siswa tentang keberadaan kakaknya. Namun mereka memberitahu jika Won-suk telah meninggoy, diduga karena bundir. Mendengar hal itu, Chanmi tidak percaya dan merasa sangat terpukul. Di sisi lain, orang tua angkat Won-suk terlihat berdoa di pemakaman. Setelah mereka pergi, Chanmi tiba di sana dan menangis di hadapan abu jenazah kakaknya. Dia kemudian menemui orang tua angkat Won-suk dan memperkenalkan diri sebagai saudara kembarnya. Namun, alih-alih bersedih, mereka justru merasa malu karena kemudian Won-suk dianggap sebagai bundir. Chanmi yang tak percaya dengan dugaan tersebut, dia pun meminta ponsel kakaknya sebagai bukti. Namun, orang tua angkatnya mengaku tidak memilikinya, dan polisi juga tak menemukan ponsel tersebut di lokasi kejadian. Merasa tak puas, Chanmi mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu perkembangan kasus ini. Di sana, detektif Ji menanyakan hubungan Chanmi dengan Won-suk. Dia menjelaskan jika mereka adalah saudara kembar yang terpisah di saat berusia 8 tahun setelah Won-suk diadopsi. Sebelum diadopsi, nama asli Won-suk adalah Ok Chan-kyu. Chanmi yakin kakaknya tidak mungkin bundir karena sebelum kejadian ada seseorang yang datang dan diduga kuat terlibat. Namun polisi tetap menganggap ini sebagai kasus bundir. 절대 자살 아니에요. 누군가가 오빠를 죽이기라도 했다는 거예요? 범인 잡으란 말이에요. Karena merasa tak mendapat dukungan dari pihak berwenang, Chanmi memutuskan untuk pindah ke sekolah kakaknya dengan tekad untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, Jisoo terlihat sedang berlatih tinju. Namun dia sempat kehilangan kendali hingga memukul lawannya yang sudah tak berdaya. Pelatihnya kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam kejuaraan tinju. Namun Jisoo menolak dengan alasan ingin fokus belajar. Tak lama setelah itu, Jisoo melihat postingan di marketplace tentang motor miliknya yang hilang.
Dia pun meminjam motor pelatihnya untuk mencari keberadaan motor tersebut. Sementara itu, Chanmi tanpa sadar membeli motor curian Jisoo dari dua pria tak dikenal. Di saat Jisoo tiba di tempat tersebut, dia langsung menuduh Chanmi sebagai pencuri. Meskipun Jisoo menunjukkan bukti jika motor itu adalah miliknya, Chanmi bersikeras tidak ingin mengembalikannya karena merasa sudah membelinya secara sah. Ketika Jisoo memindahkan motor karena menghalangi jalan, Chanmi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Singkat cerita, Chanmi akhirnya menemukan tempat tinggal di Seoul. Namun dua pria yang sebelumnya menjual motor itu kembali untuk mencurinya. Beruntungnya, Jisoo berhasil mengagalkan aksi tersebut. Melihat hal itu, mereka pun langsung kabur. Namun di sini, Jisoo berusaha untuk mengejar mereka. Hingga akhirnya, mereka pun berkelahi. Dan di dalam perkelahian itu, Jisoo sempat terluka setelah terkena hantaman pot bunga. Melihat Jisoo hampir tertabrak mobil, Chanmi segera menyelamatkannya. Setelah itu, dia membantu Jisoo membersihkan luka di wajahnya. Sebelum pergi, Chanmi meminta Jisoo untuk tak lagi minta motornya karena dia merasa sudah membelinya. 야, 추운데 물기나 닦어. Di keesokan harinya, di saat hendak berangkat ke sekolah, Chanmi terjatuh setelah berpapasan dengan Jisoo. 이따가 학교에서 봐서 놀라지 말고. 야, 안 다쳤으니까 가봐. 나 오늘 전학 첫날이니까. Merasa kasihan, Jisoo membantunya membersihkan baju yang kotor dan bahkan meminjamkan seragam sekolahnya. Sesampainya di sekolah, dua siswa salah paham saat melihat Chanmi mengenakan seragam Jisoo. Mereka kemudian memberitahu seorang teman yang bernama Ji-hyun yang diketahui menyukai Jisoo. Ji-hyun pun bertanya-tanya bagaimana Jisoo bisa mengenal Chanmi, mengingat Chanmi baru saja pindah di sekolah itu. Tak lama kemudian, Chanmi diajak oleh guru untuk masuk ke dalam kelas barunya, yang ternyata itu adalah kelas Jisoo. Hal ini membuat Jisoo terkejut, sementara Ji-hyun tampak kesal dengan kehadiran Chanmi. Setelah Chanmi memperkenalkan diri, dia pun dipersilakan duduk. Di sisi lain, seorang siswa bernama Jae-bum datang ke sekolah, diantar oleh kedua orang tuanya. Sebelumnya, Jae-bum mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kehilangan ingatan. Meski sudah lulus, dokter menyarankan dia kembali bersekolah untuk membantu memulihkan ingatannya. Dan temannya yang bernama Osung bersedia membantunya. Di saat Jae-bum diperkenalkan di kelas, seorang siswi bernama So-yun terlihat terus memperhatikannya. Dan di saat jam istirahat, Chanmi diajak ke kantin oleh teman barunya yang bernama Daeyeon. Di saat makan siang, Chanmi memulai percakapan dengan menanyakan tentang kematian Won-suk. Daeyeon mengatakan jika kematian Won-suk sangat mengejutkan, terutama bagi kekasihnya yang bernama Ajung, yang akhir-akhir ini sering tak masuk sekolah. Mendengar hal itu, Chanmi langsung meminta nomor Ajung dari Daeyeon. Namun, ketika Chanmi menghubungi Ajung, yang mengangkat telepon itu ternyata adalah Jisoo. 여보세요? 뭐야? Karena penasaran, Chanmi pun mengikuti Jisoo hingga ke rumah sakit. Di saat hampir ketahuan, dokter memanggil Jisoo untuk pemeriksaan. Karena tak ada wali yang menemani Jisoo, dokter pun memberitahu tentang kondisinya. Yang ternyata, Jisoo mengidap tumor otak yang sulit untuk dioperasi karena letaknya yang sangat berbahaya. Karena jika dipaksakan, resikonya bisa fatal. Dokter menyampaikan jika saat ini tak ada pengobatan yang pasti, selain berdoa agar tumornya tidak berkembang. Jisoo hanya memiliki waktu hidup paling lama 1 tahun. Mendengar hal itu, Jisoo sangat terkejut dan terpukul. Setelah mengetahui penyakit yang dideritanya, Jisoo terlihat merenung dalam kesendirian. Berhari-hari dia tak masuk sekolah dan tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Chanmi masuk ke ruang sains tempat di mana kakaknya Won-suk meninggoy. Di sana dia membayangkan kembali kejadian tragis tersebut. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Jisoo yang ternyata juga berada di sana. Di sini Chanmi bertanya apa tujuan Jisoo memasuki ruangan itu. Jisoo menjawab jika dia tiba-tiba teringat akan tempat tersebut, sehingga memutuskan untuk datang. Di sini dia juga bercerita jika saat itu dia melihat seorang teman sekelasnya, Won-suk, melompat dari atas dan segera menghubungi polisi.
Mendengar hal itu, Chanmi terkejut karena berdasarkan pengamatannya ada seseorang yang menghampiri kakaknya sebelum insiden terjadi. Merasa ada kejanggalan, Chanmi mendesak Jisoo untuk menjelaskan lebih detail. Dan akhirnya Jisoo pun mengajak Chanmi keluar untuk bercerita. Di sini dia menjelaskan jika ketika sedang memberi makan kucing, tiba-tiba dia mendengar suara benda jatuh. Di saat memeriksanya, dia terkejut melihat tubuh Won-suk yang sudah tergeletak. Hal itu yang membuatnya segera menghubungi polisi. Di tempat lain, di saat para siswa sedang makan di kantin, seorang siswi bernama Suna tiba-tiba menangis ketakutan setelah melihat seorang siswa bernama Sajung. Semua siswa terdiam menyaksikan Suna yang tampak trauma. Diketahui jika Sajung sebelumnya pernah dikeluarkan dari sekolah karena terlibat kasus kekerasan terhadap Suna. Akan tetapi entah bagaimana dia bisa kembali ke sekolah tersebut. Meskipun korban sudah melapor, polisi tak memiliki cukup bukti untuk menjeratnya. Di saat jam istirahat, Chanmi tanpa sengaja bersenggolan dengan Sajung. Namun bukannya meminta maaf, Sajung justru bersikap kasar. Dia bahkan menyindir Won-suk dengan mengatakan jika dirinya tak senang dengan kematiannya karena dia belum sempat menghajarnya. Mendengar hal itu, Chanmi sangat marah. Di saat dia akan memukulnya, Jae-bum sempat menghentikannya. Di sini Sajung yang tak terima dengan Jae-bum, dia pun berencana untuk menghajarnya di luar sekolah. Namun rencananya dihentikan oleh seorang teman yang mengingatkannya tentang perjanjian dengan kepala sekolah. 그만하자. 교무실에서 약속한 거랑 다른 거 아니냐? Di sisi lain, Jisoo kembali menemui dokternya. Di sini sang dokter menyarankan Jisoo untuk terus meminum obat demi menunda pertumbuhan tumornya. Dia juga bertanya apakah Jisoo mengalami perubahan perilaku atau kepribadian. Jisoo hanya terdiam, seolah menyadari kemungkinan tersebut. Sementara itu, Chanmi yang tengah berlatih menembak diberi tugas untuk melatih Jae-bum. Meski awalnya ragu, dia akhirnya setuju demi membantu Jae-bum memulihkan ingatannya. Saat latihan, Jae-bum terlihat sangat kesulitan memegang senjata. 석재범, 집중. 게임 빼고. 집중. Di malam harinya, Oh-sung menemui Jae-bum setelah selesai latihan. Di sini, Oh-sung meminta Chanmi agar tak terlalu keras dalam melatih Jae-bum. Oh-sung juga bercerita jika setahun lalu, Jae-bum mengalami kecelakaan yang membuatnya koma selama 6 bulan. Dokter menyarankan terapi termasuk dengan bersekolah kembali untuk memulihkan ingatannya. Sebelum pergi, Jae-bum mengucapkan terima kasih kepada Chanmi dan memintanya untuk melatihnya lagi. Di sisi lain, Jisoo yang sedang bekerja dia ditetangi oleh Soyun dan Ajung. Di sini, Jisoo mengembalikan ponsel yang sempat dititipkan oleh Ajung. Ketika memeriksa ponselnya, Ajung menemukan pesan dari Chanmi yang mengajaknya untuk bertemu. 저 씹을까? Tak lama setelah itu, Jisoo menemui Chanmi untuk menanyakan hubungannya dengan Won-suk. Namun, Chanmi sempat berbohong dengan berkata jika dirinya sudah lama mengenal Won-suk melalui grup menembak. Namun, Chanmi balik bertanya tentang alasan Jisoo menyimpan ponsel milik Ajung. Di sini, Jisoo pun tak memberitahu alasannya. Hingga akhirnya, Chanmi meminta Jisoo untuk menyampaikan pesan jika dirinya ingin bertemu Ajung. 홍화정한테 말 좀 전해주라. Di keesokan harinya saat di sekolah, Jisoo mengalami sakit kepala parah hingga buru-buru pergi ke toilet. Chanmi yang khawatir karena Jisoo tak kunjung kembali setelah 10 menit, dia pun memutuskan untuk menyusulnya. Di dalam toilet, Chanmi terkejut melihat lantai penuh darah. Di saat dia mengetuk pintu toilet, Jisoo justru keluar dari bilik sebelah. Karena penasaran, mereka memeriksa lebih lanjut dan mendapati darah itu berasal dari Suna yang mencoba bundir. Selang beberapa waktu, pihak sekolah segera melarikan Suna ke rumah sakit. Sajung yang melihat kejadian itu terlihat ketakutan karena khawatir akan disalahkan atas perbuatan ini. Di rumah sakit, ayah Suna datang dalam keadaan panik. Meski nyawa Suna selamat, dia sangat marah kepada kepala sekolah karena membiarkan Sajung kembali ke sekolah meski memiliki sejarah buruk. Ayah Suna merasa ketidakadilan ini sangat menyakitkan, terutama karena dia juga korban dari tindakan serupa di masa lalu. Sementara itu, Chanmi mendapat balasan dari Ajung yang mengajaknya bertemu malam itu. Dan di malam harinya, ketika dia tiba di lokasi, orang yang datang ternyata Soyun menggunakan rambut palsu. Chanmi yang mengetahui ciri-ciri Ajung langsung meminta Soyun untuk berhenti berpura-pura. Di sini Soyun akhirnya membuka penyamarannya dan bertanya, apa tujuan Chanmi ingin menemui Ajung.
Namun Chanmi menolak menjawab karena dirinya hanya ingin berbicara dengan Ajung. Mendengar hal itu, Soyun mengancamnya agar tak lagi menghubungi Ajung. Namun Chanmi berkata jika Ajung merasa bersalah atas kematian Won-suk, maka dia harus menemui Chanmi. Akan tetapi Soyun berkata jika Chanmi ingin membahas Won-suk, maka Chanmi harus menemui Somi, bukan Ajung. 임소미, 화정 만나고 싶으면 숨기는 거 없이 다 까야 될 거. Singkat cerita, Chanmi pun akhirnya bertemu dengan Somi. Dia langsung bertanya tentang hubungannya dengan Won-suk. Somi mengungkap jika dia merasa bahagia Won-suk telah tiada, karena Won-suk membuatnya dipindahkan ke sekolah lain. Dia menjelaskan jika dirinya sangat membenci Won-suk karena insiden di masa lalu. Di dalam kilas balik, Somi bercerita jika dirinya pernah dihamili oleh teman Won-suk yang bernama Oh-sung. Namun Won-suk ternyata mengetahui jika Somi hanya berpura-pura saja. Di sini Won-suk menyuruh Somi untuk membuktikannya, dan jika menolak Somi harus pindah sekolah sesuai perjanjian. Kemudian Won-suk merekam Somi dan menyuruhnya untuk mengatakan yang sejujurnya jika dirinya berbohong tentang kehamilannya. Mendengar hal itu, Somi sempat emosi dan mengancam akan menghabisi Won-suk. Setelah menceritakan semuanya, Somi menyebut Won-suk sebagai orang yang kejam karena suka memanfaatkan rahasia orang lain untuk mengancam mereka. Chanmi yang terkejut mendengar cerita itu meminta maaf atas nama Won-suk. 임소미, 내가 대신 사과할게. 속으로 좋아하는 애들 많을 거야. 아작을 냈어야 됐는데 난 그게 아쉽다. Di tempat lain, Soyun mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Suna. Namun karena Suna belum sadarkan diri, dia pun berbicara dengan ayah Suna. Soyun mengungkap jika dirinya juga menjadi korban perundungan di sekolah dan mengerti rasa sakit yang Suna alami. Mendengar hal itu, ayah Suna mengatakan jika dirinya ingin menghukum para pelaku. Mendengar hal itu, Soyun berjanji akan membalas dendam untuk Suna dan juga berencana untuk mengusir pelaku dari sekolah. 학폭 피해자였어요. 제가 해드릴게요. Setelah itu, Soyun menemui Jisoo di tempat kerjanya. Jisoo yang kesulitan mencari uang bertanya kepada Soyun bagaimana cara menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Jisoo mengatakan dia rela melakukan apapun asalkan dia bisa membayar perawatan ibunya yang sakit. Di sini Soyun menyarankan Jisoo untuk memaksa Sajung keluar dari sekolah. Alasan Soyun memberi saran itu karena Jisoo pernah menolongnya saat dia menjadi korban perundungan. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik di saat Soyun menjadi korban perundungan di sekolah. Di saat itu, Soyun masih tak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Sementara para siswa lainnya hanya bisa diam menyaksikannya. Namun, Jisoo yang tak tahan melihat perlakuan tersebut, dia pun langsung menghampiri para pelaku dan menghajar mereka semua. Di sini, dia juga menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Soyun. Hingga akhirnya mereka pun meminta maaf di hadapan Soyun yang saat itu dirawat di rumah sakit. Di dalam kemarahannya, Soyun sempat menampar para pelaku dan mengancam akan membantai mereka jika berani mengganggunya lagi. Setelah mengingat peristiwa itu, Jisoo tetap merasa keberatan menerima saran Soyun untuk melakukan kekerasan. Akan tetapi, Soyun masih memberi waktu untuk mempertimbangkannya. 잘 생각해봐. Di keesokan harinya, Jisoo menghubungi ibunya yang dimana penyakitnya semakin parah. Meski terlihat tegar di depan ibunya, namun di belakangnya dia menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Jisoo memutuskan untuk mengikuti saran Soyun. Di malam harinya, terlihat Jisoo yang menghampiri Sajung di ruang kegiatan siswa untuk menyekapnya. Setelah mengikat Sajung, Jisoo yang mengenakan topeng mengancamnya untuk segera keluar dari sekolah ini. Dalam ketakutannya, Sajung menawarkan uang agar dirinya dibebaskan. Namun di sini, Jisoo mengancam akan mencelakainya jika Sajung tak keluar dari sekolah ini. Akan tetapi, dia semakin emosi setelah menemukan foto Suna yang akan disebarluaskan oleh Sajung. Di sini, dia pun langsung mengambil palu dan memukul kaki Sajung sebagai hukuman. 성격에 변화가 올 수도 있어요. Setelah kejadian itu, Jisoo dengan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah keluar dari tempat itu, dia secara tak sengaja bertemu dengan Chanmi. Ketika ditanya alasan keberadaannya di sana, Jisoo beralasan jika dirinya baru selesai berolahraga. Mendengar alasan tersebut, Chanmi pun percaya dan pergi dari sana. Di keesokan harinya, Chanmi mengunjungi tempat penyimpanan abu jenazah kakaknya.
Di sini dia teringat dengan perkataan Somi yang menyebut Won-suk sebagai sosok yang kejam. Secara tak terduga, Jisoo juga datang ke tempat pemakaman kakaknya yang bernama Somin yang telah meninggoy 3 tahun lalu. Setelah Jisoo pergi, Chanmi yang penasaran dia pun memeriksa foto keluarga Jisoo. Akan tetapi, Jisoo kembali dan mengatakan jika Somin adalah kakaknya. Jisoo dan Chanmi akhirnya saling terbuka dan Chanmi meminta Jisoo untuk merahasiakan identitasnya sebagai saudara kembar Won-suk. Chanmi beralasan jika dirinya tak ingin diperlakukan berbeda oleh murid lain. Kemudian Jisoo mengajak Chanmi untuk makan. Sesamanya di sana, restoran yang mereka tuju ternyata tutup. Di sini, Jisoo juga bercerita jika kakaknya sangat menyukai burger. Dan di masa lalu, Somin termasuk korban perundungan. Selang beberapa hari, terlihat ibunya yang baru pulang kerja dan sang ibu sempat melihat Somin yang sudah jatuh dan meninggoy. 우리 형이었는데. Setelah bercerita, Jisoo melanjutkan perjalanan bersama Chanmi. Di tengah perjalanan, Jisoo sempat bertanya tentang nama asli Won-suk. Akan tetapi, Chanmi tak menjawabnya. Sementara di sekolah, berita tentang keluarnya Sajung mengejutkan para murid. Di sini terlihat Sajung yang menggunakan kursi roda untuk keluar dari sana. Dan hal itu membuat para murid bertepuk tangan dan menganggap orang yang memukul Sajung adalah pahlawan. 인생 그렇게 살지 마라, 개. Di jam olahraga, terlihat Ji-hyun yang menuduh Chanmi sudah berpacaran dengan Jisoo. Namun di sini, Chanmi langsung membantah dengan tegas. Kemudian, Chanmi melihat Oh-sung yang bermain basket. Dan dirinya teringat ucapan Somi tentang hubungan Oh-sung dengan insiden di masa lalu. Karena di waktu itu memperlihatkan Won-suk yang menemui Somi. Yang ternyata Oh-sung juga berada di sana. Di dalam pertandingan itu, terlihat Jisoo yang pingsan setelah kepalanya terbentur akibat ulah Oh-sung yang dengan sengaja mendorongnya. Setelah keadaan ini membuat permainan berhenti dan Jisoo segera dibawa ke rumah sakit. Ji-hyun yang tak terima atas tindakan Oh-sung, dia pun menyalahkannya hingga menimbulkan keributan. Setelah beberapa waktu, Jisoo akhirnya sadar melihat Ji-hyun yang menunggunya. Di sini, Ji-hyun sempat mengajaknya untuk pergi makan. Akan tetapi, di saat mereka akan meninggalkan rumah sakit, mereka tak sengaja bersenggolan dengan So-young. Di sini, Ji-hyun yang tak mengetahui jika itu adalah So-young, dia pun berusaha untuk mengejarnya. Namun, Jisoo segera menghentikan Ji-hyun untuk menghindari masalah lebih lanjut. Sementara itu, seorang teman menunjukkan rekaman video kepada Suna yang memperlihatkan Sajung diusir dari sekolah menggunakan kursi roda. Di sini dia bertanya siapa yang telah melakukan hal tersebut. Akan tetapi tak ada yang tahu karena pelaku menggunakan penutup wajah. Ayah Suna yang melihat hal itu pun merasa lega melihat kebahagiaan putrinya. Kemudian dia juga berterima kasih kepada So-young karena sudah menepati janjinya. Bahkan dia memberikan uang lebih dari jumlah yang mereka sepakati sebelumnya. Namun sebelum pergi, So-young meminta ayah Suna untuk tak menemuinya lagi di masa depan. 네, 잘 전해드릴게요. Di sisi lain, terlihat detektif Jin ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang membuat Sajung tak bisa berjalan. Sementara itu, Chanmi menemui Oh-sung untuk bertanya tentang Won-suk. Di sini, Chanmi menceritakan pertemuannya dengan Somi, termasuk pengakuan jika Oh-sung telah menghamili Somi. Chanmi juga bertanya mengapa Oh-sung menyuruh Won-suk untuk menemui Somi bukan melakukannya sendiri. Mendengar hal itu, Oh-sung pun tak bisa menjawab dan hanya berkata jika Won-suk adalah orang yang baik. Mendengar hal itu, Chanmi semakin bingung. 임신했다고 기우상 너한테 아니 궁금하잖아. 얘기하기 좀 괴롭네. Di saat Oh-sung pergi, dia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Mengetahui hal itu, Chanmi mengejarnya untuk mengembalikan ponsel tersebut. Namun di saat sampai di rumah Oh-sung, dia terkejut melihat Ji-hyun yang membukakan pintu. Setelah Ji-hyun mengambil ponsel Oh-sung, dia pun langsung masuk tanpa berkata apapun. Saat berada di dalam rumah, Ji-hyun memarahi Oh-sung karena bertemu dengan Chanmi. Dia khawatir jika murid yang lain akan mengetahui jika mereka adalah saudara. Di sisi lain, So-young menemui Jisoo di tempat kerjanya dan diam-diam menyimpan sejumlah uang di loker Jisoo. Di keesokan harinya, Oh-sung menemui Chanmi dan mengaku jika dirinya bersaudara dengan Ji-hyun karena ayahnya menikahi ibu Ji-hyun 2 tahun lalu. Namun, pernikahan itu belum resmi secara hukum.
Osung merasa sangat malu jika para siswa mengetahui hal tersebut. Mendengar hal itu, Chanmi berjanji tak akan memberitahu siapapun. Di dalam sekolah, murid-murid dikejutkan dengan kedatangan Sajung bersama polisi. Namun, alih-alih menangkap Sajung atas tuduhan kekerasan terhadap Suna, polisi justru membela Sajung dan fokus mencari pelaku yang membuatnya terluka. Dan kedatangan polisi membuat Jisoo sangat khawatir. Sementara itu, detektif Jin memerintahkan bawahannya untuk memeriksa CCTV dan para saksi. Namun, para siswa mencoba menghentikan polisi karena tak ingin pelaku yang dianggap sebagai pahlawan mereka tangkap. Di saat memeriksa rekaman CCTV, polisi melihat seorang siswi mengendarai skuter pada malam hari. Temuan ini menjadi petunjuk awal untuk mengungkap identitas pelaku. Sementara di sisi lain, Chanmi mendengar pengakuan salah satu temannya yang dimana dia mengatakan jika kejadian yang dialami Sajung mungkin mirip dengan kasus yang menyebabkan kematian Won-suk sebelumnya. Mendengar hal itu, Chanmi pun mulai bertanya-tanya, apakah mungkin pelaku yang melukai Sajung adalah orang yang sama dengan orang yang menghabisi kakaknya. Chanmi kemudian mencurigai Jisoo, terutama setelah melihat Jisoo di lokasi kejadian pada malam sebelumnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Singkat cerita, terlihat Chanmi yang pergi ke pusat kebugaran tempat Jisoo tinggal. Di saat menyusuri tempat tersebut, Chanmi menemukan sepasang sepatu dengan bercak darah. Menyadari Jisoo ada di sana, dia pun segera mengambil sepatu itu dan menyembunyikannya di dalam tasnya. Namun, di saat dia mencoba keluar, terlihat Jisoo yang mengalami pusing dan mimisan. Hingga akhirnya, dia pun berhasil pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Jisoo menyadari kehadirannya dan dia pun segera memeriksa dan menyadari jika sepatunya sudah hilang. Sementara di sisi lain, Chanmi bertemu dengan detektif Jin yang menunjukkan rekaman CCTV malam sebelumnya, di mana Chanmi terlihat bersama Jisoo. Di sini Chanmi mengakui pertemuan tersebut, akan tetapi dia menegaskan jika Jisoo bukanlah pelakunya dan juga tak adanya bukti. Di malam harinya, detektif Jin dan rekannya menemui Jisoo di tempat kerjanya untuk menanyakan kejadian yang melibatkan Chanmi. Namun di sini Jisoo menolak menjawab pertanyaan mereka. 그전엔 어디에서 뭘 하다가 그 골목에 있었지? 왜 말해야 되는데요? Di keesokan harinya, Jisoo marah karena menganggap Chanmi telah mengirim polisi untuk mencurigainya. Dan juga dia mengetahui jika Chanmi mengambil sepatunya. Mendengar hal itu, Chanmi pun meminta maaf karena mengambil sepatunya tanpa izin. Dia juga menyadari jika bercak darah di sepatu Jisoo hanya darah bekas mimisan, bukan bukti kejahatan. Kemudian Jisoo juga mengatakan jika kematian Won-suk tak seperti yang ada di pikiran Chanmi. Mendengar hal itu, Chanmi pun mempertanyakan bagaimana Jisoo bisa seyakin itu. Namun, Jisoo menolak memberi informasi dan meninggalkan Chanmi dalam kebingungan. Di keesokan harinya, Jisoo membuang sarung tangan dan lakban yang dia gunakan saat melukai Sajung. Namun di sini, dia hampir ketahuan dengan kedatangan detektif Jin. Namun ternyata, detektif Jin datang ke lokasi itu untuk menemui pacarnya, yang merupakan dokter yang menangani Jisoo. Di keesokan hari saat di sekolah, Chanmi menerima surat misterius di lokernya yang memintanya untuk bertemu di auditorium. Setibanya di tempat pertemuan, dia langsung diserang dan dipukul hingga pingsan. Kemudian orang itu juga mengambil ponselnya. Beruntungnya terlihat Jae-bum yang datang dan segera membawanya ke rumah sakit. Di saat dia sudah sadar, Jae-bum bertanya apa yang dilakukan Chanmi di sana. Di sini Chanmi beralasan jika dirinya hanya ingin mencari tempat tenang untuk berpikir. Namun Jae-bum mengaku jika dirinya sempat mengikuti Chanmi karena dirasa Chanmi sangat mencurigakan. Di keesokan hari saat di sekolah, semua siswa gempar dengan foto Ji-hyun yang tersebar luas, yang dimana foto tersebut sudah diedit dan sebarluaskan oleh Dayon. Akan tetapi Dayon mengaku jika Chanmi yang mengirimkannya. Awalnya para murid tak percaya. Namun setelah melihat isi pesan yang dikirim oleh Chanmi, mereka pun mulai yakin jika Chanmi adalah pelakunya. Selang beberapa waktu terlihat Ji-hyun yang menghampiri Chanmi. Di sini dia pun langsung menamparnya. Ketika Ji-hyun akan menamparnya lagi, tiba-tiba Jisoo datang dan menghentikannya. Kemudian Jisoo pun membawa Chanmi untuk keluar. Akan tetapi cerita pun berlanjut ke part 2.
Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.